Keesokan harinya, foto produk merek Kids yang dibintangi Clarissa langsung viral di internet. Clarissa masuk dalam daftar ketiga pencarian terhangat karena penampilannya yang begitu keren dan cantik. Cinta suci, gila foto ini keren banget. Matahariku, cantik sekali anak ini. Sokat, dia seperti model cilik profesional. Butiran debu, aku penasaran dengan wajah orang tuanya. Soci Lula, anak ini bagaikan peri, sangat manis. Senja, padahal hanya pakaian biasa tapi terlihat mewah dan elegan saat dia memakainya. Apakah faktor muka ya? Kolom komentar di bawahnya menjadi ramai, hampir semua komentar itu memuji kecantikan Clarissa. Bastian yang sedang duduk di bangku presidir perusahaan Jaya Grace juga melihat berita terhangat ini. Anak di dalam foto itu tampak tidak gugup sama sekali saat pemotretan. Dia juga sangat kooperatif seolah-olah terlahir sebagai bintang di atas panggung. Pada saat itu Bruno datang dan berkata, "Tuan, penjualan produk merek Kids melonjak drastis. Sepertinya kita tidak salah memilih anak ini sebagai duta produk." Bastian mengangguk tapi pandangannya masih tertuju ke layar ponsel. Bruno tiba-tiba mengingat sesuatu, "Tuan, katanya agensi Majestic akan datang hari ini. Mereka tertarik untuk mengontrak anak ini." Agensi Majestic adalah perusahaan hiburan terbesar di ibu kota, dan satu-satunya anak perusahaan Jaya Grace yang bergerak di bidang tersebut. Banyak tokoh besar dalam industri hiburan yang dibina oleh agensi Majestic. Artis yang diakui oleh mereka berpotensi besar di masa depan. Bastian menyipitkan matanya, "Kita harus bertanya pada orang tua anak ini terlebih dahulu, bagaimanapun dia masih terlalu muda. Kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak." Bruno terdiam, "Tapi Tuan, di data pribadi Ans itu tidak tertulis nomor kontak orang tuanya." Bastian menoleh kepada Bruno, "Tidak ada yang bisa dihubungi. Di sini memang ada nomor, tapi itu tidak pasti nomor orang tuanya atau bukan." Dengan cepat Bruno membuka dokumen tentang Clarissa dan menemukan nomor anonim yang tertulis di sana. "Di Villa Green. Anak-anakku sayang, cintaku, ibu berangkat kerja dulu ya. Jangan nakal di rumah. Jika ada apa-apa, nanti telepon ayah Diego saja ya," pesan Tria saat memakai sepatunya sebelum keluar rumah. Kedua anak itu tersenyum sambil melambaikan tangan. "Hati-hati di jalan ibu," ujar Sofia. "Semangat ya ibu peri," Clarissa mengucapkan lalu memberi ciuman jauh untuk ibunya. Tiara tersenyum lalu membalas memberikan ciuman jauh untuk anak-anak itu. "Sampai jumpa anak-anak." Begitu Tria menghilang dari pandangan, tiba-tiba telepon di samping mereka berbunyi. Dengan cepat kedua anak itu berlari ke depan telepon dan melihat bahwa nomor itu nomor yang tidak dikenal. Hanya ada satu kemungkinan, perusahaan Jaya Grace yang menelpon. Karena hanya nomor inilah yang mereka tuliskan di dalam data pribadi milik Clarissa. Clarissa mengangkat telepon itu dan menjawabnya dengan nada manja, "Halo, Di. Sini rumah Ibu Peri. Ini siapa ya?" "Aku." Bastian berhenti sejenak lalu merubah nada suaranya menjadi lembut. "Aku kemarin yang menggendongmu." "Oh, ini paman tampan yang kemarin," balas Clarissa. "Apakah ibumu ada di rumah?" tanya Bastian. "Oh itu, ibu sudah berangkat kerja. Apa ada yang ingin paman tanyakan?" tanya Clarissa sambil menopang dagu dengan kedua tangannya. Sudut bibir Bastian membentuk senyuman. "Kamu di mana biar paman jemput?" Melihat Bastian yang sedang tersenyum dan merendahkan gengsinya untuk menjemput anak itu, membuat Bruno merasa takjub. Setelah Clarissa memberikan alamatnya, Bastian mematikan telepon dan langsung mengambil kunci mobil. "Tuan Bastian,
Bagaimana jika saya saja yang menjemput mereka secara pribadi? Bruno tidak mungkin membiarkan tuannya menjemput anak itu sendirian. Kamu yang bawa mobil, ayo cepat, jawab Bastian dan melemparkan kunci mobil kepada Bruno. Sesampainya di Villa Green nomor 7, Bruno memarkirkan mobil di luar pintu. Setelah itu mereka melihat Clarissa berjalan keluar dengan senyum manisnya. Sebenarnya yang keluar itu bukanlah Clarissa, tapi itu adalah Sofia. Bruno merasa getir dalam hatinya, Bastian seolah ingin menculik anak orang saja. Sofia naik ke dalam mobil dan duduk di samping Bastian. Hari ini Sofia mengikat rambutnya ke belakang dan memakai dress dengan gambar bunga matahari, tak lupa dengan tas bunga matahari kesayangan Clarissa. Penampilannya sangat imut dan lucu meskipun ini bukanlah penampilan asli Sofia, tapi dia harus meniru gaya Clarissa. Sofia, Paman, mau bawa aku kemana? Tanya Bastian terdiam sejenak sambil melihat Sofia yang sedang duduk dengan tenang di sampingnya. Anak ini seperti berbeda dengan yang kemarin. Lalu Bastian berkata, apakah kamu sudah makan siang? Belum, apakah Paman mau mentraktirku? Tanya Sofia menatap Bastian. Bastian memperhatikan anak itu, bahwa di bagian mata sebelah kanan terdapat tahi lalat yang sangat kecil. Namun Bastian tidak mempermasalahkannya karena mungkin saja kemarin dia yang tidak terlalu memperhatikannya. Bastian mengelus puncak kepala Sofia lalu berkata, kamu sangat ramah dan cerewet padaku kemarin, kenapa hari ini diam saja? Sofia tersenyum lalu menggaruk pipinya yang tidak gatal, oh itu sebagai tanda perkenalan. Aku tidak mungkin meninggalkan kesan yang buruk saat pertemuan pertama, setelah itu dia nyengir kuda. Sudut bibir Bastian terangkat, kita ke Hotel Carabella, ujar Bastian kepada Bruno. Sesampainya di sana, mereka masuk dan segera duduk menunggu pelayan untuk memesan makanan. Restoran eksekutif Hotel Carabella telah dipesan semuanya oleh Bastian. Oleh karena itu hanya mereka lah tamu yang ada di dalam sana. Bastian menatap Sofia sambil tersenyum. Kamu bisa memesan apa saja, aku traktir. Setelah mengambil dan melihat daftar menu, ternyata harga makanan di hotel ini sangat mahal. Namun Sofia tidak peduli dan memesan makanan yang paling mahal. Aku mau pesan ini, ujar Sofia. Silahkan pesan saja, jawab Bastian. Yang ini juga. Boleh, silahkan dipesan. Yang ini dan yang ini juga, jawab Sofia sambil menunjuk semua makanan mahal di buku menu. Bastian mengejeknya, sebenarnya kamu ini sudah kelaparan berapa hari? Sofia memalingkan wajahnya, jika saja pria ini adalah Diego, sudah pasti dia akan menuruti semua keinginan Sofia. Bastian meminum segelas air, entah mengapa dia mulai suka dengan anak ini. Manajer restoran yang sedang berdiri di samping kedua orang itu kebingungan saat melihat Sofia memesan lobster Australia. Maaf Dick, saat ini lobster Australia sedang kosong. Bukan hanya restoran kami yang kekurangan bahan, restoran lainnya juga sama. Sofia tampak kecewa. Sama seperti ibunya, Sofia sangat menyukai lobster. Sementara Clarissa sangat suka dengan olahan ikan. Bastian mendongak, jika dikirim dari kota Asteria ke sini berapa lama lewat udara? Bruno berdecak, yang benar saja tuannya ini mau mengeluarkan uang untuk membeli lobster untuk anak ini. Wajah mereka memang mirip, tapi mereka bukan anak Bastian. Apakah Bastian sudah menganggap anak ini seperti anaknya sendiri? Manajer itu tersenyum, Tuan Bastian, jika ingin mengirim lewat udara dari kota Asteri ke sini hanya butuh waktu 2 jam. Kalau begitu kirimkan saja. Baik Tuan Bastian, manajer itu menjawab lalu pergi setelah menulis semua pesanan mereka. Sofia menatap Bastian tidak percaya,
lalu mengedipkan mata menggoda Bastian. "Wow, paman kamu kaya sekali." Bruno hanya terdiam melihat tuannya itu menghamburkan uang demi anak di hadapannya ini. Bastian bertanya, "Apakah kamu pernah kepikiran ingin jadi artis?" Paman, apakah ada perusahaan hiburan yang mau mengontrakku?" tanya Sofia. "Iya, tapi aku tidak akan memaksamu jika memang tidak mau," Bastian memberi penjelasan dengan nada lembut. Bagaimanapun anak ini masih terlalu muda dan tidak boleh dipaksakan. Dan ketika mengungkit masalah orang tua, entah mengapa Bastian sangat penasaran. "Aku mau sekali paman," jawab Sofia dengan mata berbinar. Asal bisa mendapat uang untuk membantu ibunya, tentu saja Sofia ataupun Clarissa mau. Bastian tertegun, tapi ekspresinya langsung dirubah seperti normal. "Apakah orang tuamu akan setuju?" "Aku tidak punya ayah, aku cuma punya ibu peri dan ayah angkat. Ibu peri harus berjuang sendiri mencari uang untukku, kasihan sekali. Jika aku bisa membantunya, dia pasti tidak kesulitan lagi. Ayah angkat juga baik, dia membantu ibu untuk mendapatkan pinjaman agar bisa membesarkanku di luar negeri." "Tidak punya ayah," beo Bastian. Sorot mata Bastian meredup mendengar ini. "Jika boleh tahu, apa pekerjaan ibumu?" Sofia menopang kepalanya dengan kedua tangan lalu menjawab dengan senyuman, "Ibuku sangat hebat loh paman, dia adalah seorang desainer." "Desainer?" beo Bastian. Raut wajah Bastian menjadi muram, dia tak kuasa menatap mata Sofia. "Siapa nama ibumu? Maksudku ibu perimu." "Ibuku bukan orang terkenal paman, kalaupun ku beritahu namanya paman tidak akan kenal." Apakah paman sudah punya pacar?" Dengan cepat Sofia mengalihkan pembicaraan, karena belum saatnya mengungkapkan siapa ibunya. Bruno tercengang mendengar anak itu bertanya tentang pacar kemudian membatin, Tuan memang memiliki wanita di sisinya, tapi dia tidak pernah mengakuinya sebagai pacar. Mata Bastian memicing, tapi tiba-tiba Sofia berbicara lagi, "Bagaimana jika aku perkenalkan ibu pada paman? Walaupun tidak terkenal tapi ibuku sangat hebat dan cantik, lihat saja wajahku ini sangat cantik kan?" Bastian mengatupkan bibirnya tidak berwara. Anak ini memanglah cantik dan mempesona. Wanita yang melahirkan anak ini tentunya tidak jelek. Entah mengapa, Bastian sangat sulit untuk percaya bahwa anak ini tidak ada hubungan dengannya. Tapi, selama ini Tiara tidak pernah hamil dan melahirkan, karena hanya dialah satu-satunya wanita yang pernah tidur dengan Bastian. Selain itu, wajah anak perempuan ini jika dilihat dengan teliti seperti familiar. Jam tangan pintar milik Sofia bergetar, dia melihat sekilas dan ternyata itu adalah panggilan dari adiknya Clarissa. Sofia memutar otak agar bisa menjawab panggilan itu, akhirnya dia dapat ide. "Paman, toilet di sebelah mana? Aku mau ke toilet." Bastian menunjuk di mana arah toilet. Dengan cepat Sofia berlari tergopoh-gopoh ke toilet dan menjawab panggilan Clarissa. "Halo, ada apa dik?" tanya Sofia. Saat ini, Clarissa sedang di rumah sakit bersama Diego untuk mengambil hasil tes DNA. "Kak, hasil tes DNA sudah keluar. Lalu apakah dia ayah kita?" "Benar kak, dia ayah kita." Tatapan Sofia berubah serius lalu berkata, "Pantas saja wajah kita sangat mirip dengannya, tapi jika dia ayah kita mengapa dia bersama dengan ulat bulu itu?" Clarissa berjalan keluar rumah sakit sambil memegang hasil tes DNA di tangannya. "Bukankah ayah Diego pernah bilang, kalau ibu pernah diusir dari rumah 6 tahun yang lalu?" "Aku yakin ayah Bastian tidak tahu hal ini, dan semua ini pasti ulah nenek lampir itu. Ulat bulu itu mau merebut ayah kita." "Jangan mimpi," jawab Sofia di ujung telepon.
Saat Sofia keluar dari toilet, tiba-tiba saja dia menabrak seseorang. Ivana dengan geram menepuk-nepuk baju mahalnya dan menatap marah kepada Clarissa. "Dasar anak sialan, apa kamu gak punya mata?" Ivana melihat bajunya yang bermerek itu sedikit kotor. Baju itu terlalu mahal untuk dipakai dalam rumah. Oleh karena itu, baju itu hanya dipakainya saat keluar rumah. "Apa kamu tahu berapa harga bajuku? Dasar bocah sialan." Ketika Ivana melihat wajah anak itu, dia terkejut. Wajahnya kenapa mirip sekali dengan Bastian? Batin Ivana. Sofia bangkit dari lantai lalu menepuk pakaiannya dan berkata, "Hei Tante Menor, kamu yang tidak punya mata jangan menyalahkanku." Ivana memiliki firasat buruk, lantas dia pun bertanya kepada Clarissa, "Siapa nama ibumu?" Ivana berpikir apakah ada wanita lain yang sudah melahirkan anak Bastian. Tapi itu tidak mungkin karena Bastian hanya pernah tidur dengan Tria 6 tahun yang lalu. Mengingat kejadian 6 tahun yang lalu, wajah Ivana berubah muram. Jangan-jangan Tria yang sudah melahirkan anak ini, tapi rasanya tidak mungkin karena Tria dan Bastian hanya merelakukannya sekali. Mana mungkin langsung hamil? "Kamu tidak pantas mengetahui siapa ibuku Tante Menor," jawab Sofia sambil berkacak pinggang. Saat Sofia akan pergi, tiba-tiba Ivana menarik tangannya dan memarahinya. "Dasar anak nakal, apakah ibumu tidak pernah mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua?" Sofia menoleh lalu memutar bola matanya malas. Tante Menor, mungkin ibumu yang tidak pernah mengajarimu cara menyayangi anak-anak." Tatapan Sofia sangat mirip dengan tatapan Bastian saat sedang marah. "Ibumu pasti wanita brengsek itu kan, Triana si jalang." Mendengar Ivana memaki ibunya, Sofia menggigit tangan Ivana. Ark out, Ivana yang digigit langsung menoleh ke arah Sofia dan mendorong tubuhnya hingga terjatuh ke lantai. Sofia mengambil kesempatan itu dan berpura-pura menangis. "Hua, ada Tante Menor yang memukul anak kecil." "Hua." Suara tangisan Sofia menarik perhatian pelayan. Dengan cepat pelayan berlari mendekati Sofia dan membantunya berdiri. "Mengapa Anda memukulnya?" tanya pelayan itu menatap Ivana. "Siapa kamu? Gak usah ikut campur ya. Siapa juga yang memukulnya?" "Dia jatuh sendiri," Ivana berdalih sambil menyilangkan tangan di dada. Sofia berkata dengan suara tercekat. "Aku tidak sengaja menabraknya tapi dia malah mendorongku dan memaki ibuku. Dia bilang ibu brengsek." Beberapa pelayan yang sedang lewat merasa iba melihat Sofia, mereka pun menatap tajam ke arah Ivana. Ivana yang ditatap seperti itu merasa geram. "Jangan menatapku seperti itu, jika tidak aku akan mencongkel bola matamu." Di sisi lain, manajer restoran buru-buru melapor kepada Bastian. Bagaimanapun Sofia datang bersama Bastian. Ketika mendengar kabar itu, Bastian segera mengikuti manajer restoran. Bruno pun bergegas mengikuti Bastian di belakang. Clarissa melihat Sofia terduduk di lantai, Bruno berlari cepat meninggalkan Bastian dan manajer restoran di belakang dan menghampiri Sofia. "Mengapa Anda mendorongnya?" tanya Bruno. "Emangnya siapa yang dorong dia? Dia jatuh sendiri. Kalian jangan memfitnahku, kalian tidak tahu siapa aku. Lihat saja aku akan memberikan pelajaran pada kalian semua." Begitu teringat bahwa kemungkinan anak ini adalah milik Tria, Ivana lalu menamparnya. Gerakannya sangat cepat, bahkan Bruno tidak menyadari niatnya itu. Plak! Tubuh Sofia yang kecil terkena tamparan dan terjatuh. Semua orang yang melihat itu menjadi murka. Sofia tidak menangis, hanya saja bekas tamparan itu sangat jelas tercetak di wajah putih dan mulus miliknya.
Kamu sendiri yang maju, seru Ivana karena dia hanya mengancam ingin menamparkannya. Tapi Sofia malah maju sendiri. Sofia tersenyum samar dan menjawab, aku hendak berlari ke arah paman tampan, tapi tante malah menamparkanku. Apakah tante akan mengelak lagi? Padahal sudah jelas 5 jari tante tercetak di pipiku, sambil menunjuk pipinya. Detik berikutnya, wajah Ivana berubah pucat melihat Bastian. Bastian. Melihat bekas tamparan di pipi Sofia, wajah Bastian berubah murung. Nyonya Ivana, kenapa Anda memukul anak kecil? Bukan begitu Tuan Bastian, anak ini lebih dulu menabrakku tapi tidak mau minta maaf. Dia malah melawanku dan menggigitku. Lihat ini, jawab Ivana memperlihatkan tangannya yang digigit Sofia. Sofia pura-pura menangis lalu berkata, Tante Menor ini yang duluan memarahiku, dia juga memaki ibuku brengsek. Oleh karena itu aku menggigitnya, rasanya sakit sekali mendengar ibu periku direndahkan. Butiran air mata mengalir di pipi Sofia, isakannya terdengar pilu menyayat hati. Walaupun hanya pura-pura dia harus totalitas menjalankan perannya. Walaupun ditabrak, pasti anak kecil ini tidak sengaja, untuk apa memarahinya bahkan memukulnya. Ujar salah satu pelayan. Iya kasihan anak sekecil itu mendapat perlakuan buruk dari orang asing. Semoga anak itu tidak trauma dengan kejadian ini. Bisik-bisik pelayan. Bastian berjalan ke sisi Sofia dan mengelus pipinya yang merah dan membengkak. Anak itu tampak rapuh dan terluka, kemudian Bastian menyeka air matanya. Melihat keadaan Sofia mempengaruhi suasana hati Bastian. Nyonya Ivana, minta maaflah pada anak ini. Tapi Tuan Bastian, apa hubungan Anda dengan anak ini? Tanya Ivana. Bastian mengatupkan bibirnya, anak ini memang tidak memiliki hubungan dengannya. Namun ada perasaan yang sulit dia jabarkan. Anda tidak perlu tahu hubungan kami. Anda adalah ibu Tiara dan aku tidak akan mempermasalahkan hal ini, asalkan kamu minta maaf pada anak ini.